Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan Ibu di ruang IPS. Pagi ini, tema yang akan kita bahas, pemahaman lokasi melalui peta. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan pengertian peta, syarat-syarat peta, unsur-unsur atau komponen-komponen dalam peta. Kita lanjut dengan semangat pagi. Peta merupakan gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dilihat dari atas. Adapun fungsi peta, 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif. 2. Menunjukkan jarak antar daerah di muka bumi. 3. Memperlihatkan bentuk atau dimensi penampakan tertentu. 4. Mengumpulkan dan menyeleksi data-data dari suatu daerah dan menyajikan di atas peta. Syarat-syarat peta. Peta dikatakan peta yang baik apabila 1. Confirm. Bentuk peta harus sama dengan keadaan yang sebenarnya di permukaan bumi. 2. Equivalent. Luas pada peta mewakili luas yang sebenarnya di permukaan bumi. Dan equidistant. Jarak pada peta mewakili jarak yang seharusnya di permukaan bumi dengan menggunakan skala peta. Selanjutnya kita bahas atlas dan globe. Atlas adalah kumpulan peta-peta yang mempunyai tema yang sama dan disusun dalam bentuk buku. Adapun fungsinya, 1. Menunjukkan lokasi wilayah tertentu, membandingkan luas, letak, dan lokasi dengan wilayah lain, membandingkan perbedaan relief antar wilayah, dan menunjukkan lokasi di permukaan bumi. Globe merupakan tiruan bumi dalam bentuk bola atau model bumi yang menggambarkan bentuk bumi yang sebenarnya, condong sebesar 66,5 derajat terhadap bidang datar. Adapun fungsi globe menggambarkan letak garis lintang, bujur, letak ekuator, letak kutub, letak bujur 180 derajat dalam bentuk 3 dimensi, menjelaskan terjadinya siang dan malam, mengetahui perbedaan waktu melalui garis bujur, perbedaan iklim melalui garis lintang, menjelaskan proses gerhana matahari, menggambarkan gerak rotasi bumi, dan menggambarkan letak dan luas suatu daerah. Komponen-komponen pada peta, 1. Judul peta, 2. Skala peta, 3. Orientasi arah utara, 4. Simbol peta, 5. Garis koordinat, 6. Inset, 7. Legenda, 8. Sumber peta. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu. 1. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Contoh bisa kalian lihat dalam gambar yang Ibu kasih tanda panah. Judul peta, peta persebaran gunung api di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran gunung api aktif yang ada di Indonesia. 2. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di permukaan bumi. Skala peta dibagi menjadi 2, yaitu 1. Skala angka, berwujud perbandingan angka. Misalnya 1:10.000, sehingga skala tersebut dibaca setiap 1 senti di dalam peta sama dengan 10.000 cm di permukaan bumi. 2. Skala garis atau grafis adalah skala peta berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Bisa kalian lihat di dalam gambar. Contoh, setiap 1 cm dalam peta sama dengan 5 km di permukaan bumi. Jika diubah dalam skala angka menjadi 1:500.000. 3. Orientasi utara. Dalam sebuah peta memiliki orientasi arah utara yang ditunjukkan dalam simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Bisa kalian lihat di dalam gambar. 4. Simbol peta. Simbol peta merupakan tanda khusus pada peta mewakili objek yang dipetakan.
Tujuannya untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Ada simbol titik, seperti contohnya di dalam gambar ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, gunung, pelabuhan, bandar udara. Simbol garis berbentuk garis, simbol sebagai batas negara, batas provinsi, jalan raya, dan rel kereta api. Simbol warna untuk menunjukkan ciri geografi di dalam peta dengan lebih tepat. Misalkan bisa kalian lihat di dalam gambar, simbol warna coklat muda sampai tua untuk menggambarkan kenampakan ketinggian daratan berdasarkan tinggi rendahnya. Simbol warna biru dari biru terang sampai biru tua untuk menggambarkan kenampakan kedalaman laut. Simbol area. Objek yang digambarkan pada peta umumnya berupa ilustrasi dari objek yang ada di permukaan bumi. Contoh simbol area bisa kalian lihat di dalam gambar, ada area danau, rawa, sawah, formasi batuan kapur. 5. Garis koordinat. Merupakan garis hayal pada peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat pada peta menunjukkan lokasi pada peta serta menggambarkan karakteristik wilayah yang dipetakan. Bisa kalian lihat contohnya di dalam gambar, ditunjukkan di mana lokasi atau letak garis bujur dan letak garis lintang. 6. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Contohnya bisa kalian lihat posisi inset di dalam peta Pulau Kalimantan. 7. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Contohnya gambar legenda bisa kalian lihat di dalam gambar. 8. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Data dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk membuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Selanjutnya kita bahas jenis-jenis peta. Berdasarkan informasinya, peta dibedakan. 1. Peta umum atau peta ikhtisar. Peta yang menggambarkan segala sesuatu yang terdapat di suatu daerah. Contohnya peta topografi suatu wilayah. Ibu ambil contoh peta Provinsi Bali atau peta Indonesia atau peta dunia dan sebagainya. 2. Peta khusus atau peta tematik. Peta yang hanya menggambarkan penampakan-penampakan tertentu di permukaan bumi. Ibu ambil contoh di sini peta kasus COVID-19 di Jakarta. Atau mungkin peta khusus yang lain ada peta pariwisata, peta jalur gempa, peta sejarah. Berdasarkan jenisnya, peta dibedakan. 1. Peta foto. Peta yang dihasilkan dari mozaik foto udara yang dilengkapi dengan kontur, nama, dan legenda. 2. Peta garis. Peta yang menyajikan detail alam dan buatan manusia dalam bentuk titik garis dan luasan. Contohnya bisa kalian lihat di dalam gambar. Berdasarkan bentuknya, peta dibedakan. 1. Peta timbul atau peta relief. Peta yang dibuat berdasarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya. Contohnya di sini Ibu ambil peta relief dasar laut. 2. Peta datar atau peta biasa, peta yang dibuat pada satu bidang datar. Contohnya ya peta pada umumnya yang dipasang di dinding. 3. Peta digital atau peta terkomputerisasi. Peta yang dibuat dan dapat dibaca melalui komputer. Contohnya yang ada di dalam Android kalian, Google Map. Dari apa yang kita pelajari hari ini dapat kita simpulkan. Yang pertama, peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar
dan diperkecil dengan menggunakan skala tertentu dilihat dari atas. 2. Fungsi peta menunjukkan posisi jarak antar daerah di permukaan bumi, memperlihatkan bentuk penampakan tertentu, menyeleksi data-data dari suatu daerah. Syarat-syarat adanya peta: 1. Confirm, 2. Equivalent, 3. Equidistant. 4. Komponen-komponen dalam peta, yaitu judul peta, skala peta, orientasi arah utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pagi ini. Tetap semangat belajar, salam sehat selalu, dan ingat stay at home. Bye-bye, ketemu lagi di ruang IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.